Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Muhammad dari RTLU Fish Farm Channel. Bagaimana teman-teman pecinta ikan hias kabarnya saat ini? Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat walafiat. Mohon maaf, beberapa saat yang lalu saya tidak membuat video, dan baru saat inilah saya menyempatkan untuk membuat video. Pada video kali ini saya ingin memberikan tutorial cara membuat pipa T. Sebelumnya di cuplikan video di depan tadi saya memperlihatkan cara kerja pipa T untuk menyedot atau menyipon kotoran yang ada di akuarium, khususnya di bagian dasar akuarium. Nah, pipa T ini seperti ini ya. Memang beberapa tahun yang lalu saya sudah buat pipa T, namun saat ini saya lengkapi dengan tapas pembersih ya, tapas pembersih. Nah, seperti ini dilihat nih, tapas pembersih. Dia untuk membersihkan sambil kita menyipon atau menyedot kotoran yang ada di dasar akuarium atau di bagian dalam akuarium lah, di kaca-kacanya, dan mungkin lumut juga bisa kita sedot dengan cara kita mendorong ini dan menariknya sehingga dia akan tersedot. Nah, di sini bisa dilihat ada lubang di bagian sininya, dan juga di bagian sini juga ada lubangnya juga, sehingga apabila kita mendorong ya dia akan menyedot menyedot dari lubang bagian sini dan juga mungkin dari lubang bagian bawah sini. Apabila kita tarik, kita tarik, dia akan menyedot juga mungkin dari bagian yang ada lubang yang ada di bagian belakang ini. Jadi lubangnya itu ada di antara tapas ini. Baik, mungkin akan saya mulai saja cara membuat ini. Bisa teman-teman simak videonya. Pada video kali ini tidak semua saya jelaskan secara detail karena memang khawatir durasinya akan panjang, sehingga jadi mungkin akan saya berikan beberapa cara aja sehingga teman-teman mungkin akan bisa membuatnya. Baik teman-teman, sekarang kita akan memberikan tutorial cara membuat pipa T tersebut ya, yang tadi sudah saya perlihatkan seperti ini. Nah, ini terbuat dari pipa PVC ya, yang setengah in, dan juga pipa dari pipa kabel ya, untuk pipa kabel ya, tapi yang agak tebal. Dia ininya agak tebal pipanya. Nah, ini pipa setengah in saya buat. Baik. Nah, terus kita menyiapkan dua buah pipa ya. Satu buat gagangnya, dan satu lagi buat yang mendasarnya seperti ini. Nah, kurang lebih sekitar 15 cm dan juga sekitar 20 cm ininya panjangnya. Jadi yang kesininya 15 cm, yang kesininya sekitar 20 cm lah. Baik, sebelum kita lubangi, terlebih dahulu pipa yang untuk dasarnya ini, ya, pipa ini kita beri tanda dulu garis. Kita beli garis. Nah, ini kan kelihatan kan garisnya. Kita beli garis, bisa gunakan pensil. Nah, kemudian kita tempelkan ini apa namanya, tapas ya, tapas untuk cuci piring. Biasanya ibu-ibu di dapur ya menggunakan tapas ini, bisa juga. Nah, itu kita tempelkan di sini, tapi sebelumnya kita potong dulu. Tapas ini kita potong dulu sesuai keinginan ya, mau lebarnya 1 cm ataupun setengah cm, terserah, disesuaikan dengan keinginan teman-teman. Nah, saya menggunakan sekitar 1 cm kurang lah. Nah, kita tempelkan di sini nantinya di garis yang telah kita buat tadi. Nah, kita tempelkan di sini ya. Oke. Baik teman-teman, ini sudah menempel tapasnya di pipa. Nah, kemudian kita beri tanda di sini, dan di sini untuk kita bor nantinya.
Oke, kita bor dengan menggunakan bor besi ya. Namun sebelumnya kita beri tanda dulu ininya, apa namanya, tanda-tanda untuk kita lubangi supaya dia bagus ya, rata itu ininya. Nah, lubangnya itu disesuaikan dengan kebutuhan kita, mau kecil atau besar. Itu bisa disesuaikan ininya, mata bornya. Baik, kita beri tanda dulu ya ininya, apa namanya, pipanya. Kita beri tanda dulu. Baik teman-teman, ini udah saya beri tanda tuh, kelihatan kan tanda-tandanya yang akan kita lubangi, baik di sebelah sini maupun sebelah sini. Nah, kalau bisa diusahakan jangan terlalu jauh antara lubang yang akan kita lubangi ya, ini di sini sama ketapasnya jangan terlalu jauh, kalau bisa ya sekitar beberapa mili lah ke tapas ini, sehingga jadi nanti dia akan maksimal nyedot kotorannya. Baik, akan kita lubangi sekarang dengan menggunakan bor ya, dengan lubang yang disesuaikan dengan keinginan kita. Baik teman-teman, ini akan saya lubangi ininya, pipanya. Baik teman-teman, ini udah saya lubangi dengan menggunakan bor. Nah, ini lubang-lubangnya bisa dilihat ya tuh. Sebelah sini juga ada. Nah, oke, nanti kita bersihkan dari sisa-sisa pemboran ini, sisa-sisanya. Oke, langkah selanjutnya kita akan memasukkan ini. Kalau di video terdahulu cara membuat pipa T, saya hanya menempel di sini. Jadi ini saya coak, saya tempelkan di sini, tapi ini saya lubangi dulu sebelumnya. Kalau sekarang saya ingin menanam ini, ditancap ke sini, di tengah-tengah sini. Oke, nanti bisa dilihat. Jadi ini saya lubangi ininya, pipa ini saya lubangi dulu, disesuaikan posisinya. Seandainya kita seperti ini ya, dia lubangnya di sini gitu ya. Jadi kita lubangi dulu ininya. Kalau memang ini sudah semua kita lubangi. Baik, kita akan lubangi dulu ininya, apa namanya, pipa ininya untuk memasukkan ini. Oke. Baik teman-teman, ini sudah saya lubangi ya. Nah, nanti ini fungsinya lubang ini untuk masukkan ini ke dalam sini. Nah seperti itu jadinya nanti. Baik, nah apabila sudah dilubangi, namun sebelum kita lem ke sini, ini harus kita coak dulu ininya, pipanya, supaya dia nanti tidak menghalangi air masuk melewati pipa ini. Sebelum dia masuk ini, kita akan coak, jadi nanti ini tidak menghalangi. Nah, kan kalau apa namanya, kalau tidak kita coak, dia seperti ini bentuknya tuh. Dia menghalangi apa namanya, seperti terlihat di lubang sini, pipanya ini menghalangi laju air, menghalangi air yang ngalir di sini. Jadi sebelum kita lem, ini kita coak dulu ya sebelumnya. Oke, kita coak dulu. Baik teman-teman, ini udah saya buat coak tuh, kelihatan kan? Saya buat coak sehingga nanti apabila saya masukkan ke sini, dia akan bentuknya akan lebih mudah air untuk keluar. Nah, ini kita bersihkan dulu ini dari sisa-sisa. Ini kita bersihkan dulu. Nah, sudah kan? Udah bagus. Lalu kita masukkan ke sini. Ke mana? Ke lubang ini. Ke lubang. Nah, bisa terlihat kan tadinya kalau lubangnya itu, nah seperti itu. Dia tidak menghalangi jalan air keluar apa tersedot. Dia menyesuaikan dengan lubangnya. Kalau kita cabut, nah seperti ini. Oke, tapi dalam kondisi dia masuk ke dalam sini. Nah, seperti itu. Baru kita lem, oke. Nah, setelah dilem, nanti kita ukur tegak lurusnya dengan menggunakan garisan.
Baik, nanti kita lem ini ke sini ya, kita lem supaya dia masuk ya, supaya dia menempel kuat. Kita gunakan lem pipanya ya. Nah. Dia akan kuat menempel kalau dia masuk. Mungkin yang terdahulu, video yang terdahulu yang saya buat pipa T juga, dia hanya menempel, tapi ini sekarang saya buat dia masuk ke dalam. Nah ini. Nah seperti itu, udah masuk dia, udah dilem. Oke, kemudian kita ukur dulu sebelum mengering lemnya, kita ukur dengan menggunakan garisan ini, sikunya, biar dia agak kelihatan bagus ya. Nah, tidak miring. Oke, dah, jadi dia sudah menempel, tinggal menunggu kering aja lemnya. Beberapa menit dia akan mengering. Oke, sudah jadi nih ininya sebagian. Baik teman-teman, ini sepertinya sudah kering ya, lemnya sudah kering. Nah kemudian lubangnya yang masih terbuka ini ya, nih ada dua sisinya, kita tutup dengan menggunakan ini pipa PVC yang ukuran sekitar 4 in ya, saya ratakan. Dan cara meratakannya ada di channel RT Lu juga, silahkan dilihat. Mudah kok, ini pakai kompor bisa, pakai oven bisa. Jadi ini kita ratakan, kemudian kita buat bulatan seperti ini. Nah caranya ya mungkin mudah ya, artinya mudah tapi agak ribet. Nah ini kita lingkari, kita cari lingkaran yang bisa masuk ke sini. Nah ke lubang ini, jadi kita sumpel begitu. Ya nanti kita sumpel. Nah ini sudah kita sumpel nih, kita ratakan, dia rata kan, kelihatan tuh. Sudah rata di kedua ujungnya. Kemudian kita tetesi lem dari atas saja, dia cukup kuat juga. Nah di sela-selanya itu kita simpel lem Korea ya. Dan yang satunya lagi, nah ini satunya lagi udah, ini kita lem lagi ininya, sela-selanya cukup kuat dia, asal dia masuk ke dalam dia cukup kuat. Kita tunggu kering beberapa saat, dia akan mengering. Nah ini udah kering kan, udah mengering, udah keras dia. Oke, ini sebetulnya udah jadi, cuman kita rapikan lagi dengan cara menggosok ininya, menggosok pinggirannya agar kelihatan manis ya. Kita gosok terus sampai disesuaikan ini juga. Nah kita gosok terus gitu sampai dia, sembari kita putar ininya pipanya, dan ini juga kita gosok terus. Kurang lebih hasilnya nanti seperti ini. Nah kelihatan kan, nah seperti itu hasilnya. Jadi agak kelihatan cantik lah ininya. Oke, setelah dia masuk ke situ, yang ini juga tuh agak kelihatan bagus ininya, sudutnya. Nah, ya kan? Nah ini juga agak kita beri amplas, kita amplas ininya, pinggirannya serapi mungkin ya, sebisa mungkin kita rapi. Nah ini akan memudahkan masuk ke dalam selang yang kita gunakan. Biasanya selangnya sekitar 5/8 bisa. Kalau memang dia terlalu kecil, bisa kita bakar dulu selangnya. Jadi disesuaikan panjangnya dengan keinginan kita atau kebutuhan kita ya. Mau 2 meter, 3 meter, yang jelas ini fungsinya untuk menyipon. Nah ini udah jadi teman-teman, udah. Jadi memang agak sedikit ribet, tapi memang hasilnya juga ya cukup memuaskan lah. Bisa dilihat kan, artinya cukup bagus lah. Jadi penggunanya nanti kita geser di dasar akuarium yang ada kotorannya, nah nanti akan tersedot ke sini. Yang sebelumnya kita sedot dulu airnya dari selang itu.
Oke, jadi seperti itu cara membuat ini ya, nggak terlalu sulit tapi ya agak sedikit ribet ya. Tapi bagi teman-teman yang males membuatnya atau segan ataupun nggak mau ribet ya, RTLU juga menyediakan, ada di toko online, mungkin nanti di deskripsi bisa dilihat linknya, bisa teman-teman lihat di toko online. Kalau nggak salah di Tokopedia bisa dilihat, nanti bisa dicari kebutuhannya, karena kita juga menyediakan ada 3 ukuran. Ini ada 3 ukuran, ada yang kecil, nah lubangnya kecil, disesuaikan dengan kebutuhan ya, artinya ada juga yang besar. Nah ini besar. Nah ini jangan sampai nanti ikannya lebih kecil dari lubang ini sehingga nanti gampang tersedot. Kalau bisa ikannya yang memang lebih besar dari ini, jadi kita juga aman, ikannya nggak akan tersedot. Oke, jadi memang bagi teman-teman yang ingin punya ini, kalau males membuatnya ya bisa lihat di deskripsi, ada linknya untuk memesannya. Dan apabila teman-teman ingin membuatnya, tadi sekilas sudah saya beri tutorialnya, mudah-mudahan teman-teman bisa membuatnya. Baik teman-teman, demikian tadi sekilas tentang tutorial cara membuat pipa teh ini ya. agak ribet tapi ya hasilnya juga memuaskan ya, artinya bisa lah kita gunakan, mudah-mudahan sesuai dengan keinginan kita untuk menguras kotoran yang ada di dalam akuarium agar lebih cepat, karena dia menyedotnya dengan panjang ini ya, menggunakan pipa T ya, namanya saya menggunakan istilah pipa T ini karena mirip dengan huruf T. Ya silakan aja dicoba, barangkali bisa membuat. Apabila emang ribet dan tidak ingin, bisa dilihat di deskripsi, ada link yang bisa dipesan atau bisa dilihat ada di toko online ya, silahkan dipesan apabila teman-teman ingin memilikinya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini, dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang telah mensubscribe channel RTLU. Dan apabila ada teman-teman yang belum mensubscribe, silahkan subscribe dan like-nya, barangkali untuk membuat saya lebih bersemangat membuat video-video yang bermanfaat bagi teman-teman yang pecinta ikan hias ya. Mudah-mudahan kedepannya lebih banyak lagi video yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman untuk memelihara atau membudidayakan ikan hias. Terima kasih saya ucapkan, dan apabila teman-teman setelah mensubscribe, terima kasih, dan like-nya, dan juga memang apabila video ini bermanfaat, silahkan di share ke teman-teman yang lain, mungkin ada manfaatnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.